sembah Kau, ku puji nama-Mu Tuhan. Yesus Kau dahsyat, ya Roh Kudus, hadirlah ya Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Kudus nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu. Kau baik, teramat baik. Haleluya. Kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan. Suci, suci nama-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Oh, penuhi kami Tuhan. Rindu selalu kami rindu Tuhan. Kami rindu berada dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Bapa Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami semua bisa berkumpul Tuhan di sini Tuhan, di rumah-Mu Bapa, di Hope Church Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan untuk bersekutu Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terlebih lagi Tuhan, kami juga Tuhan siap Tuhan hari ini juga untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau pimpin ya Yesus dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Juga Bapa kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang dalam perjalanan Bapa. Kiranya Bapa Engkau percepat langkah teman-teman kami Bapa, supaya kami semua bisa berkumpul bersatu Tuhan di dalam nama-Mu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Oh, rindu selalu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian rindu selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukari hadirat-Mu, tak ingin ku terpisah. Amin Tuhan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati Tuhan, ku nikmati
brothers and sisters untuk bangkit berdiri. Oh, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan-Mu Tuhan, oh dengan segenap hatiku. Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita, Yesus. Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ajaib nama-Mu Tuhan. Ajaib nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau Bapa kami Tuhan. Yesus, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus hadirlah. Hadirlah ya Roh Kudus. Penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Oh, Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji, disembah.
dipuji, disembah. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Layak dipuji Tuhan. Haleluya Yesus. Layak dipuji, disembah. Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Oh, haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Oh, amin Tuhan. Oh. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Oh, namamu besar termulia. Oh, haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami butuh Roh-Mu ya Tuhan untuk menjamah kami. Kami butuh Roh-Mu Tuhan mengurapi kami. Kami butuh Roh-Mu Tuhan menuntun kami. Kami butuh Roh-Mu Tuhan untuk hidup dalam firman. Kami terlalu lemah dan rapuh Tuhan. Kami gak bisa hidup sendiri. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Mampukan kami Roh Kudus setiap hari, penuhi kami. Agar kami terus hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Siang ini urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Roh Kudus hamba bergantung kepadamu. Dan biar apa yang hamba sampaikan pada siang ini berasal dari Tuhan. Menguatkan, meneguhkan, menghibur umat-Mu. Sehingga kami berjalan sesuai dengan firman. Kami tidak takut menghadapi apapun. Karena kami punya Allah yang besar dan dahsyat seperti Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Sungguh kami bersyukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Saya izin copot masker boleh ya? Ya, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan, ini kedua kali saya hadir. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 56. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan siang ini berjudul mengatasi rasa takut. Ya, mengatasi rasa takut. Mazmur pasal 56, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nanti saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Terus kita akan bergantian baca ayat ini sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Oke, saya akan baca terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua. Saya ayat yang pertama. Perikopnya berjudul kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ya, terakhir kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, amin. Rasa takut saudara-saudara. Ayat ini kalau saudara baca ini konteksnya itu di 1 Samuel pasal 21. Waktu itu Daud dikejar-kejar oleh bapak mertuanya saudara-saudara. Dan dia ingin dibunuh. Saya nggak tahu apakah perseteruan antara menantu dan mertua hanya terjadi di zaman now saja. Tapi ternyata saudara-saudara terjadi di zaman Daud saudara. Menantu dan mertua berantem. Ya. Nah, artinya begini saudara, karena persaingan politik, karena rakyat Israel lebih suka kepada Daud, memuji Daud dengan luar biasa, akhirnya Saul sang mertua itu kalah pamor. Jadinya saudara-saudara muncul rasa iri hati dan kemudian takut nanti disaingi, lalu kemudian Saul nggak jadi raja, dilengserin, diganti sama menantunya. Itu kan biasa ya dalam politik, geser-geseran, sikut-sikutan. Nah saudara-saudara, jadi karena rasa iri, Saul itu kemudian pengen bunuh menantunya. Sudah beberapa kali saudara-saudara dia pengen bunuh. Daud juga saudara-saudara punya kesempatan untuk bunuh Saul. Tapi dia tetap ingat Tuhan. Dia tetap menghormati mertuanya. Sampai akhirnya ketika Daud itu takut dikejar-kejar sama mertuanya saudara-saudara. Dia ngumpet di musuh orang Israel saudara-saudara. Orang Filistin. Ya, dia ngumpet di Gad. Lalu di Gad karena ini orang terkenal saudara-saudara ya. Walaupun dulu gak ada sosial media, tidak ada Twitter, tidak ada Facebook, tidak ada apa lagi. Instagram. Tapi semua orang tahu Daud itu pahlawan yang luar biasa. Lalu orang Gad bilang begini kepada rajanya, Tuanku Raja itu bukankah Daud? Daud itu pahlawan hebat di Israel, dia sangat dipuji. Itu musuh kita katanya. Wah, ketika Daud dengar saudara, omongan itu, wah dia juga bingung. Waduh, ini lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kira-kira begitulah ya. Waduh. Dia ketahuan, lalu apa yang terjadi? Kalau saudara nanti baca di 1 Samuel pasal 21, dia jadi pura-pura gila. Alkitab mengatakan, ludahnya sampai ke janggut, ini gak ada janggut ya. Saya belum punya janggut, dan gak biasa terima janggut. Kalau pelihara janggut jelek saudara-saudara, cuma ada 3 berapa biji doang ya. Kumis juga jelek saudara, pelihara kumis cuma pinggirnya doang ya kan. Jadi dengan dicukur, biar awet muda. Jadi orang pikir saya masih umur 20 tahun. Padahal 17 tahun. Nah,
Daud kemudian pura-pura gila dan dia tulislah Mazmur pasal 56 yang tadi kita baca. Saudara-saudara, rasa takut itu sebenarnya hal yang manusiawi, normal, saudara-saudara, karena kalau saya baca di Wikipedia, ketakutan itu adalah sebuah tanggapan emosi terhadap ancaman. Jadi ini semacam kayak buat perlindungan diri. Ketika ada rasa takut, ada ancaman, kita kemudian ada semacam ya self defense ya, perlindungan diri. Ya. Makanya ketika kita mengalami stimulus tertentu seperti rasa sakit, ancaman bahaya, muncullah rasa takut. Nah biasanya rasa takut itu muncul terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Misalkan kita sudah umur, sudah jangan dibilang tua lah ya, sudah senior begitu kan ya. Jodoh tak kunjung datang. Kita kemudian merasa, aduh Tuhan umur saya udah ketuaan. Enggak apa-apa. Ya. Itu kadang-kadang bikin kita takut. Nah, ketakutan itu menghantui banyak orang. Saudara, minggu ini saya hari Rabu tanggal 9 saya rapat di BPD, saudara, lalu kemudian karena saya mimpin rapat panitia SMD, ada telepon masuk, saya nggak angkat dan saya pun nggak dengar, waktu saya silent. Kemudian setelah telepon masuk saya WA, Bu, telepon ada apa? Karena ada salah satu orang tua murid kami di sekolah yang waktu itu saya cerita ya, bulan Agustus di rumah belajar kami. Terus kemudian centang satu doang, jadi tandanya mungkin WA-nya atau internetnya nggak aktif. Nah paginya dia telepon saya, Pak Daniel, kemarin saya telepon Bapak nggak angkat. Iya Bu, maaf saya lagi rapat. Kenapa Bu? Itu Pak, ada surat, jadi saya dikasih foto screenshot, foto-foto surat saudara. Ternyata yang punya rumah, yang punya tanah yang luas itu, yang mungkin ada 8 hektaran itu, tanahnya mau pakai. Jadi penduduk sekitar situ saudara yang tinggal di tanah itu saudara harus pindah, dikasih waktu 3 bulan. Termasuk sekolah saya juga digusur, disuruh pindah. Waduh, Pak, Bapak itu kemarin tiap hari dicari sama ibu-ibu. Wah, dicari ngapain Bu? Ya pengen curhat, ya kan? Waduh, ya udah, saya siang ke sekolah, gitu kan? Saya siang ke sekolah, lalu kemudian saya kumpul ngobrol. Pak, gimana Pak? Saya nggak tahu nanti mau pindah kemana Pak, ya kan? Udah pusing, kontrakan. Wah, mereka orang-orang sederhana Bapak Ibu. Dia begini, saya ini pusing. Saya bongkar rumah saya ini yang kayu ini, itu aja harus bayar orang. Udah gitu kan asbes kalau dipaku, kalau dicopot itu asbesnya pasti pecah. Nggak bisa dipakai lagi, kayu-kayu yang dipasang juga mungkin ada yang masih bisa dipakai, ada yang nggak bisa dipakai. Lalu saya bangun lagi saudara-saudara, kata dia. Itu juga pakai biaya lagi, aduh saya udah pusing, saya nggak tahu harus bagaimana. Dan rata-rata yang cerita kepada saya mengalami ketakutan, bingung mau kemana. Ya, saya juga bingung, ya kan? Ini sekolah saya mau kemana ini? Pak, gimana Pak? Ini kok? Karena 3 bulan berarti sekarang November, Desember, kira-kira Januari itu harus kosong semua. Waduh, padahal tahun ajaran itu sampai kira-kira bulan ya Mei, Juni lah. Jadi kan ngegantung, waduh saya juga pusing itu nanti kalau bongkar barang-barang saya, itu mau taruh di mana? Wah pusing saudara. Nah ketakutan bisa saja dialami oleh setiap kita. Amin. Walaupun saya nggak tahu hari ini saudara takut apa nih. Karena itu kita belajar dari Daud. Di ayat 4 dan 5 yang tadi kita baca dia berkata begini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara-saudara, Daud punya pengalaman mengalami takut ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Saya juga punya pengalaman rasa takut. Nah karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari apa yang Daud sampaikan dan dia ubah menjadi sebuah lagu, dia menyanyi, dia pakai untuk memuji Tuhan.
Justru rasa takut itu membuat dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama di ayat yang kedua dikatakan, kasihanilah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Yang pertama saudara, ketika hari ini kita dipenuhi oleh rasa takut, kita bergumul, kita mengalami kesulitan, kita mengalami ancaman, kita mungkin mengalami sakit penyakit saudara-saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memohon belas kasihan Tuhan. Kemarin ibu yang cerita itu dia padahal orang muslim tapi dia bilang begini sama saya dan saya pikir wah ini ibu hebat. Dia bilang, Pak saya hari ini susah tapi saya gak mau berharap sama manusia. Sebab berharap sama manusia itu bisa kecewa. Itu kan ayat firman. Tapi dia ngerti bahwa ternyata ketika kita mengalami masalah, yang pertama memohon belas kasih Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Kondisi sekarang saudara-saudara bukanlah kondisi yang mudah. Ini kondisi yang sulit, ini kondisi yang sukar. Karena yang pertama saudara, kita harus banyak mengandalkan Tuhan, meminta belas kasih Tuhan. Saya ingat awal-awal COVID, ya kira-kira ya Maret 2020, karena saya harus pantau juga beberapa jemaat yang punya bisnis, yang punya usaha, yang punya toko. Dan saya tanya, ya gimana usahamu, tokomu? Aduh Kak, sulit. Saya ini pusing, harus bayar tagihan. Saya setiap hari datang minta tagihan. Terus gimana? Ya apa adanya aja, gak bisa bayar ya minggu depan. Ada duitnya dibayar. Sampai segitunya saudara. Lalu kemudian saya bilang begini. Sekarang sudah waktunya kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta belas kasih Tuhan. Tiap pagi sebelum buka toko berdoa, minta belas kasih Tuhan. Mungkin dulu waktu sebelum COVID kita buka toko aja gak pernah berdoa. Coba kalau saudara doa lagi dalam pergumulan sama lagi dalam berkat Tuhan beda apa sama? Pasti beda. Orang kalau lagi kondisi terjepit, lagi dalam kondisi masalah, aduh dia akan berdoa sambil menangis sampai penuh belas kasih Tuhan. Saya punya pengalaman saudara saya 2000, ya saya di Cilegon itu. Saya lulus kuliah 2001. Lalu 2002 saya ke Cilegon karena diminta salah satu gembala di Cilegon untuk bantu walaupun perjanjiannya itu cuma 1 tahun. Jadi saya bilang Pak 1 tahun ya gak apa-apa saya bantuin. Saya 2002, 2003 saya mau pulang ke Purwokerto, Jawa. Itu bapak saya jadi pendeta di sana. Jadi saya mau bantu pelayanan bapak saya. Boleh 1 tahun ya? Iya Pak 1 tahun. Ya udah setahun saudara. 2003 itu bulan September, akhir September 2003 saudara. Itu juga aneh, saya udah mau pamitan saudara sama, ya saya rencananya waktu itu tanggal berapa ya, antara 20 lah, akhir September. Jadi 2003 ya, Jumat saya pamitan sama majelisnya, pengurusnya begitu kira-kira, Sabtu sama gembalanya, nah Minggu saya pamitan di gereja begitu. Terus Seninnya saya balik naik bus ke Jawa, gitu rencananya saudara-saudara. Nah hari Jumat itu udah pamitan sama majelisnya, udah tangis-tangisan. Wah sampai dia bilang, Pak nanti kalau ke Cilegon ingat-ingat kami ya mampir. Oh tenang Pak, sambil nangis itu kan ya. Udah gitu pamitan pulang. Istrinya pas lagi ke Jakarta, SMS saya, zaman itu masih SMS, gak ada BBM dan WA gak ada. Dia bilang gini, Pak kata suami saya Bapak mau pamitan. Iya Bu, udah sih pamitnya minggu depan aja. Kan sama aja, pamitnya besok sama minggu depan sama aja kata dia. Iya ya, ukir-ukir tanah Betawi, mikir-mikir dalam hati. Lalu saya kira, oh ya udah Bu, saya minggu depan pamitnya. Ya udah, berarti Sabtunya besoknya saya nggak jadi pamit sama gembalanya, Minggu nggak jadi pamit sama jemaat.
Karena diundur kapan? Minggu depan. Seninnya gembalanya meninggal, saudara. Mendadak. Udah gitu si majlis bilang gitu, tuh lo katanya, kalau kamu Senin, ini gereja siapa yang ngurusin katanya kan. Wah iya benar juga, sejak saya nerusin saudara. Umur 24, nerusin gereja yang cukup besar saudara. Itu jemaatnya sekitar 500 orang. Itu pertama kali saya khotbah, ada kakek-kakek umur 60 tahun di belakang bilang gini, anak kemarin sore khotbahin kita. Ya kan? Waduh itu tantangan berat, saya harus berjuang. Akhirnya karena saya ini waktu masih muda ya, sekarang juga masih muda. Itu idealis banget, saya idealis banget. Jadi saya izinlah sama pembina saya mau rintis gereja sendiri. Saya nggak mau lanjutin. Wah bukannya didorong, malah diomel-omelin saudara. Akhirnya 2008 saya mau pamit nggak boleh. 2009 mau pamit nggak boleh. 2010 saya waktu itu naik ke PDM, lalu ketemu sama pendeta pembina, ya pendeta pembinanya sekarang orang tuanya ketua sinode kita. Lalu dia bilang, Nel, kamu sekarang udah PDM, udahlah kalau kamu mau rintis sendiri, boleh. Wah saya senang banget. Tapi saudara terus terang, saya itu waktu itu ngalami semacam ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya waktu itu masih kuliahin satu anak youth saya, saudara ya. Saya bayarin kuliahnya di mana? Di Harvest. Saya harus bayar uang kosnya itu lumayan, saudara. Zaman itu ya kira-kira 900 sampai 1 juta, baru kosnya doang, belum lagi semesterannya. Jadi kalau saya rintis keluar, aduh saya juga mikirin masa depan anak ini, saudara. Lalu kalau saya keluar, saudara, saya nggak punya apa-apa. Karena mobil punya gereja, ranjang punya gereja. Apalagi punya gereja? Kulkas punya gereja. Hanya punya baju aja, saudara. Saya mikir nanti kalau saya keluar, lalu saya mau makan apa? Gereja dari nol, saudara. Dari nol, nggak punya apa-apa. Jadi saya mikir, saudara. Ya kalau soal makan, mas saya nggak takut lah. Sudah dari kecil biasa makan nasi sama garam. Akhirnya saya berdoa, saya minta belas kasih Tuhan dan saya minta petunjuk Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Tapi memang saudara di hati saya itu luar biasa, saya terbeban untuk melayani. Ada sebuah kerinduan di hati saya yang saya percaya itu ditanam oleh Tuhan di hati saya. Dan yang hari ini saya kerjakan. Di 2010 saya memberanikan diri, saya bukan nekat, tapi saya lawan rasa takut saya. Dan kemudian saya keluar pamit, itu semua jemaatnya kaget, ya nangis-nangis apa dan sebagainya. Saya bilang enggak, ini udah keputusan saya keluar. Tapi saya percaya, saya berikan Tuhan, saya memohon belas kasih, saya bergantung sama Tuhan. Dan saya keluar, saya enggak punya duit saudara, enggak punya duit. Itu ada beberapa anak youth pengen ikut saya, Kak saya pengen ikut, enggak boleh, udah kamu di sini aja, udah enggak Kak, saya mau ikut Kakak. Ya udah, jadi dengan beberapa anak youth saya keluar, anak youth itu patungan beliin saya ranjang buat tidur Bapak Ibu. Ya, rumah juga masih ngontrak juga belum dibayar. Sama yang punya rumah bilang ini, Bu, saya ngontrak rumahnya, tapi bayarnya tahun depan ya Bu. Ngontraknya 1 tahun, dibayar tahun depan, mana ada itu. Ya Pak, pakai aja Pak. Saya pakai, ngontrak. Ya, waktu ada duit, akhir tahun, saya mau ke rumahnya, dia bilang, Bu, mau bayar kontrakan? Udah Pak, pakai aja Pak. Duit saya lebih banyak daripada di Bapak. Jangan gitu Bu, gitu kan kita harus, gengsi. Masa langsung, oh iya Bu makasih ya. Enggak, kita harus, jangan Bu, jangan, Tarik-tarikan ya kan. Ya udahlah kalau ibu memaksa, gitu. Harus begitu, ya kan. Harus saya ngontrak. Ada 2 anak youth tinggal sama saya karena dia dari luar kota. Ada yang dari Indramayu, ada yang dari Temanggung, dia tinggal sama saya. Ya. Lalu jemaat saya ada yang punya restoran. Dia jualnya ayam goreng tanpa kepala. Kepalanya buat apa? Buat saya.
Jadi dia kalau kepalanya nggak dijual, diiniin saudara, lalu ke kami. Waduh, kami senang banget. Itu satu plastik gede, saudara. Pak, ada berkat. Ada berkat. Ambil. Wah, kepala ayam. Wow, kita makan daging. Itu saya ingat bener zaman itu. Sama kita bertiga, saudara. Wah, hari ini kepala ayam dipanasin. Besok panasin lagi. Lusa panasin lagi, saudara. Waduh, hidup karena anugerah Tuhan. Dulu saya nggak pernah yang namanya, ya artinya bingung besok mau makan apa. Dulu waktu di gereja yang lama karena enak. Tapi ketika saya keluar dari zona nyaman saya, saudara, mau nggak mau saya harus memohon belas kasih Tuhan. Diranjang kadang-kadang saya harus berlutut, Tuhan, besok ini makan apa? Saya bawa anak orang soalnya 2. Ya untungnya waktu itu masih bujang, gak gerasin ditolak sama cewek. Hari ini kalau saudara-saudara hari ini mengalami pergumulan yang berat, kita dikuasai rasa takut, mungkin kita gak bisa tidur, ya kan? Maka solusinya adalah minta belas kasih Tuhan. Amin. Daud, dia berdoa meminta belas kasih Tuhan. Yang kedua, di ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi yang pertama tadi memohon belas kasih Tuhan. Yang kedua kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Mempercayakan diri itu begini, ini saya punya mic, saya serahkan ke Bapak David ini. Jadi saya nggak punya hak lagi. Sekarang bro, maju ke depan. Sini. Orang ganteng dipanggil orang ganteng. Oke. Siapa namanya? Wih, Christopher. Kamu anak saya? Iya. Anak saya nomor 1 Christopher. Kedua James. Ketiga Jonathan. Jelek-jelek ini anak-anak harus bagus ya. Ini kayak anak saya. Cuma kok mukanya beda. Nah, oke. Kamu ada sana. Oke, sekarang kamu jatuhkan badanmu ke belakang. Iya, jatuhin ke belakang. Begini. Gitu. Cepat. Nanti saya tangkap. Nggak bisa. Duduk. Siapa yang berani? Saya tangkap. Kamu. Siapa namanya? Michael, adik saya namanya Michael. Kok jadi sekeluarga ini? Waduh. Ya, sekarang jatuhkan badanmu ke belakang. Saya tangkap. Ayo. Masih ragu. Lagi dong, jangan takut. Jangan takut. Ayo. Ayo, kamu bisa. Ayo, saya tangkap. Nah. Tepuk tangan buat Michael. Begini, saudara. Emang kalau mempercayakan diri itu ada hubungannya dengan percaya. Christopher belum percaya sama ayah. Ngerti gini, kadang-kadang kita ini sulit untuk mempercayakan diri kepada Allah. Mungkin kita kurang percaya sama Tuhan. Bener gak nih Tuhan tolong? Bener gak? Padahal Tuhan kita itu Bapa yang baik. Amin. Dia punya rancangan yang indah buat setiap kita. Dan tugas kita hanya Tuhan, aku percaya kepadamu. Udahlah. Tapi saya mau bersaksi, ketika saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan pelihara dengan luar biasa. Jangan saudara jadi takut, kemudian saudara menjadi nggak bisa tidur, saudara jadi gelisah. Ketika kita dikuasai rasa takut, saudara, kita nggak punya damai sejahtera. Nggak ada. Saya punya jemaat, dia buka toko listrik. Saya sudah tahu, tapi kemarin dia kesaksian kepada ketua BPD. Dia ditanya begini, namanya ya saya sebut aja Y gitu kan ya. Tapi ini diupload nggak? Oh takut dia dengar nggak enak. Namanya Yohanes sih.
Pak Ketua bilang begini, Nas bagaimana bisnis kamu? Kamu waktu COVID turun juga? Omset turun? Terus dia bilang gini, oh enggak Om, saya puji Tuhan. Justru lagi COVID itu omsetnya malah naik saudara. Aneh, pada awal-awal COVID saudara, dia tuh bingung. Dan itulah sebabnya saya suruh dia cari Tuhan, andalkan Tuhan. Jadi siang-siang kalau toko lagi sepi, dia naik ke atas karena dia tinggal di ruko, yang lantai bawah itu dia buat bisnis, lantai atasnya 2 itu buat tempat tinggal saudara. Lalu saya suruh dia siang-siang kalau lagi sepi, naik ke atas, berdoa, andalkan Tuhan. Berdoa, andalkan Tuhan. Lalu dia turun lagi saudara. Dan saya melihat, waduh pemeliharaan Tuhan luar biasa. Memang ini anak dulunya taatnya luar biasa. Dia ikut saya dari 2010 rintis pertama. Saudara. Dia kerja jadi karyawan toko bangunan. Kadang-kadang awal akhir bulan kasbon sama bos. Lalu nanti awal bulan pas gajian bayar utang sama bos. Gitu terus hidupnya. Nggak punya uang untuk nabung disimpan. Tapi ketika dia didorong untuk buka usaha, dia bilang begini sama saya, Kak, saya buka usaha tapi saya pengen kakak yang doain dulu. Kalau kakak nggak doain, saya nggak akan mau buka usaha. Ya udah saya doain, mau kapan? Dia atur waktunya, kita doa. Saudara tahu nggak? Itu dia buka usahanya nggak ada modal, hanya percaya si sales. Dia tahu, sales itu tahu orangnya dia kayak apa modelnya. Oh dia orangnya jujur, bisa dipercaya. Jadi sales taruh barang sama dia banyak banget di toko. Dia cerita gini, Kak itu barang itu sales yang percaya sama saya. Bagus lah. Karena saya bilang, bisnis itu modal pertama, kepercayaan. Kalau kita bisa dipercaya, itu modal yang bagus. Dari situ dia dari buka toko satu kecil, sebelahnya apotik. Apotiknya kemudian tutup, sepi, pindah ke tempat sana. Dia yang sewa, dijebol sama dia. Sekarang ada 2 toko. Dia rencana mau buka 1 toko di 1 kecamatan namanya Bojonegara. Ya belum ada tempat yang cocok. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan pelihara hidup dia ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi waktu kita takut, kita percaya kepada Tuhan. Seperti kata Daud, saudara anak muda ini ya kadang-kadang ya memang hari ini masih bergantung sama orang tua. Betul ya? Jadi saudara, ya memang ada waktunya kita bergantung sama orang tua. Tapi nanti waktunya harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bergumul, saudara jangan takut. Kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Amin. Ada banyak hal saudara yang saya alami bersama dengan Tuhan. Ya. Enggak boleh kita ini bersungut-sungut dan ngomel. Harus yang ketiga, memuji Tuhan. Ayat yang kelima berkata, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Jadi yang ketiga, rahasia supaya kita tidak mengalami rasa takut atau mengalahkan rasa takut. Yang ketiga, memuji Allah senantiasa. Jangan pernah keluar dari mulut kita kata-kata persungutan, ngomel-ngomel, protes sama Tuhan. Jangan, lakukan semuanya dengan syukur dan saudara puji Tuhan. Jadi yang pertama saudara harus cari wajah Allah. Yang kedua mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang ketiga memuji Allah, memuji Tuhan. Apapun yang terjadi, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Waduh, saya tambah bersuka cita. Dan memang saya belajar saudara dari dulu sampai hari ini. Dalam segala keadaan saya belajar untuk selalu memuji Tuhan dan bersyukur. Itu kekuatan kita. Itu kekuatan kita. Jadi saya bilang sama istri saya, karena saya punya mobil sebelum saya nikah. Lalu istri saya bilang begini, kita bersyukur ya walaupun mobilnya tua, tapi kalau hujan gak kehujanan. Iya bersyukur. Jangan ngomel, sekalipun suka masuk bengkel. Sampai istri saya ngomel, mobil lagi. Bersyukur. Satu kali
Ada jemaat minta antarin saya ke Jakarta. Ke Bandung. Ke Bandung, naik mobil dia. Mobilnya Pajero. Kali-kali. Tapi ini starternya gimana ya? Ini ngeremnya? Diajarin. Gini. Oh iya, mobil bagus emang beda. Udah sampai Jakarta, istri saya pusing. Terus juga macet banget. Terus yang punya mobil gini, udah Pak, kita balik aja lah, kita makan ke Jakarta. Oh ya udah, boleh Bu. Puter, makan di Jakarta, terus pulang ke Cilegon. Sampai rumah, istri saya cerita begini, Pak, kok naik Pajero gak enak ya? Kok saya pusing? Itulah sebabnya kenapa saya gak mau beli Pajero. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Iya kan? Tetap puji Tuhan. Ya, jadi udahlah naik Opel Blazer, puji Tuhan. Apapun yang terjadi, puji Tuhan. Kalau saudara hari ini sedang bergumul, sedang pusing, harus bagaimana? Puji Tuhan. Bersyukur aja, bersyukur. Bersyukur. Kalau hari ini kita dihimpit masalah yang berat, yang pertama, cari wajah Tuhan. Minta belas kasih Tuhan. Yang kedua, andalkan Tuhan. Jangan ukur masalah dengan kekuatanmu sendiri. Nanti kamu akan stres. Karena kekuatan kita ada di lutut. Ketika kita berdoa, andalkan Tuhan. Saudara, pengalaman ini yang membuat saya bisa ngomong sama teman-teman gembala. Ayo, kita semua yang ada di sini juga, ayo cari Tuhan. Pertama, cari wajah Tuhan. Belas kasih Tuhan. Dua, andalkan Tuhan. Ketiga, selalu memuji Tuhan. Amin. Ayat 5 kita baca sama-sama dengan suara yang keras sebelum saya akhiri khotbah saya pada siang hari ini. Ayat yang kelima, Mazmur 56 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Tuhan kita bersemayam di atas puji-pujian yang kita naikkan. Puji-pujian juga bisa membuat kita mengalami hadirat Tuhan. Mengalami damai sejahtera Tuhan. Mengalami sukacita Tuhan. Paulus dan Silas ketika di penjara, mereka memuji Tuhan. Dalam kondisi yang sulit, mereka memuji Tuhan. Dalam kondisi yang susah, mereka puji Tuhan. Akibatnya di tengah malam mereka puji Tuhan. Belenggu-belenggu terlepas. Pintu-pintu terbuka, ada gempa bumi yang dahsyat. Ya, dan dia mengalami kemenangan, dia mengalami pujian, mengalami mujizat. Tembok Yeriko yang tebal bisa runtuh hanya karena sebuah sorak-sorak pujian. Kartu malah pada siang hari ini saya rindu setiap kita perbanyak, perkuat, memuji dan menyembah Tuhan. Supaya kita mengalami banyak mujizat-mujizat yang besar. Amin. Puji Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami berseru kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu.
sesuatu kami perlukan. Keajaiban-Mu Tuhan, kami butuhkan sentuhan-Mu Tuhan, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan. Oh, haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, Kau Tuhan. Siang ini saya tidak tahu apa kondisi yang Bapak Ibu Saudara alami. Mungkin kita dikuasai rasa takut seperti Daud. Dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh. Dan dia masuk ke Gat. Musuhnya juga. Sampai dia pura-pura gila karena dia takut. Bangsa Israel juga pernah mengalami rasa takut ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka dikejar oleh orang Mesir, di belakang pasukan Mesir yang luar biasa, di depan laut Teberau, mereka mengalami ketakutan. Cuma sayangnya mereka responnya bersungut-sungut dan marah. Walaupun akhirnya Tuhan buat keajaiban. Hari ini apa yang membuat kita takut? Apakah saudara takut akan masa depan? Apakah saudara takut dengan sakit penyakit yang mungkin kita alami hari ini? Saya punya jemaat juga mengalami sakit sampai dia nangis, sampai dia merasa putus asa, dia takut. Tapi saya pesan ibu jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar. Siang ini saudara punya Tuhan yang besar. Jangan pernah takut. Kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini Dia akan tolong kita. Di waktu yang akan datang, Dia akan tolong kita. Dia berjanji dan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Harus percaya, Dia Allah yang hidup. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati, kemanakah, kemanakah kami berseru saat badai datang, saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, kami butuhkan. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan.
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tidak takut menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga. Kiranya Tuhan Kau mau berkati Tuhan Bapak Pendeta Daniel Eko Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan Bapak Pendeta Daniel beserta istri dan keluarganya Tuhan. Kau yang campur tangan dalam setiap perkara Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Kau yang tahu Tuhan pergumulannya saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kami juga bersyukur untuk berkat yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya hidup ini Tuhan yang atur. Kami percaya hidup ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan punya rancangan indah bagi setiap kami. Dan kami bersyukur, walaupun kami hari ini mungkin harus melewati kesulitan-kesulitan, tetapi endingnya kami percaya kami akan mengalami kemenangan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak berdoa siang ini untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael Subroto beserta dengan istri dan kedua anak. Urapi hamba-Mu lebih luar biasa, pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan gereja ini diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir malam siang hari ini juga diberkati Tuhan, dibangkitkan Tuhan, bahkan mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Setiap rencana program yang sudah dibuat oleh gereja ini, kiranya Tuhan tolong sehingga semuanya menjadi sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dengan kuasa-Mu, seperti Engkau menyertai kami ketika kami datang ke tempat ini. Sertai kami ketika kami pulang dengan membawa berkat anugerah dari Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara, waktunya kita terima berkat dari Tuhan. Pada akhirnya saudara dikasihi Tuhan, pada siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus. Terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur